Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah berkah Ramadan bersama Harum Tours yang dirahmati Allah, melanjutkan tema yang sebelumnya tentang ketakwaan di dalam bulan puasa, maka tema yang kedua kita akan membahas tentang kesempurnaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tema bertakwa ini menjadi penting? Karena landasan kita berpuasa Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujungnya itu Allah berfirman la'allakum tattaqun. Setiap kita yang beriman kepada Allah sudah diwajibkan, bahkan jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum kita, Allah sudah mewajibkan berpuasa dilakukan kepada semua hambanya di dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, menawa-menawa bokat baik kita lan panjenengan kabeh dadi makhluke Gusti Allah sing takwa maring Gusti Allah. Selanjutnya, fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka oleh Kiai Musonep di dalam kitab Taisirul Kholaq di situ dijelaskan hendaknya kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela. Wattahalli bikulli fadilah, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat-sifat yang utama. Takwa ini adalah at-tariq alladzi man salakahu tada. Siapa saja kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan hidayah, memberikan jalan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan siapa orang yang berpegang teguh kepada ketakwaan ini, maka orang tersebut pasti akan selamat dunia sampai akhirat. Salah satu sifat yang tercela yang harus kita hindari di dalam bulan puasa ini, kadangkala kita masih puasa tapi puasa secara lahiriah saja. Batiniahnya kita juga harus dibersihkan. Sifat yang tercela diantaranya yaitu sifat hasud. Hasud itu salah satu pengertian juga di dalam kitab Taisirul Kholaq. Di situ dijelaskan al-hasudu hiya tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Orang hasud yaitu orang yang menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang. Tangga dua mobil panas, priben carane supaya mobile bisa hilang. Dua motor panas, dua sepeda panas, akhirnya panas terus. Uripe ora tenang karena mempunyai sifat hasud. Kalau kita sudah takwa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dihilangkan sifat-sifat yang tercela seperti itu. Wa amma tamanni mislima li ghair fayusamma ghibtah. Kalau kita orang yang beriman bukanlah hasud, tapi mengharapkan priben carane supaya kita iku bisa kaya wong sejen, sehingga usaha kita itu menjadi usahanya lebih semangat lagi supaya bisa pada kayak batur sejen. Itu bukan hasud, tapi namanya ghibtah. Jadi ada perbedaan
antara al-hasud dengan ghibtoh sesuai dengan sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Kita orang mukmin itu namanya ghibtoh, wal munafik namanya hasud. Walaysat bimadmumah. Kalau ghibtoh itu tidak tercela, bal hiya matlubah. Tapi justru kita orang yang mukmin ini harus mempunyai sifat ghibtoh supaya usaha kita itu bisa maju. Bagaimana caranya? Tanpa mengharapkan kenikmatan dari orang lain itu hilang. Maka harus bisa di dalam bulan Ramadan ini menghilangkan sifat-sifat yang tercela, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan ghibah. Puasa ya baik, tapi ngerasani wong masih jalan baik. Maka hal seperti itu harus dihilangkan juga yang namanya ghibah. Apa sih ngarannya ghibah? Ghibah iku zikru akhika bima yakrahu walau fi wajhika. Ngomongi saudara kita meskipun berada di hadapan kita, tapi perkataan itu disengiti ning sedulur kita. Teman kita nggak suka kalau kita itu berkata kepada dia yang tidak-tidak. Contoh, kaqaulika fulanun a'rajun. Bocah kan niku matane picek. Senajana benar dalam keadaannya. Tapi karena itu adalah sifat yang tercela, tidak sepatutnya kita mengatakan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Au fasikun, oh dasar je wong pasek. Au fakirun, wah wong melarat, wong kere, itu enggak boleh. Apalagi di dalam puasa. Bulan puasa ini mari kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji dan kita hilangkan sifat-sifat yang tercela seperti hasud, seperti ghibah atau namimah dan lain sebagainya. Insya Allah pada sesi selanjutnya akan dijelaskan tentang penyebab kita bertakwa kepada Allah. Syukran wa dumtum al khair wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.